Kita lanjut bahas PTTH Gacarapi episode 696. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Awan hitam telah bergulung-gulung di langit. Ledakan juga telah muncul di mana-mana. Karena saat ini pertempuran yang cukup besar telah terjadi antar kelompok Dewa Jahat peringkat ke-7 melawan kelompok Shoyen dan juga kelompok dari Duan Giwei. Domain Jiwali benar-benar telah berubah menjadi kekacauan total. Mu Yingying dan juga Yun Yun kini melawan Raja Hantu Yin Ya Shen Miao. Dan kemudian pandangan mata dari seorang Mu Yingying melihat Yun Yun sambil mengatakan, "Kakak Yun Yun, ada yang salah dengan energi hantu dari orang ini. Aku curiga dia mungkin telah memegang sesuatu yang cukup berbahaya dari dunia hantu ini di tangannya." Raja Hantu Shen Miao tiba-tiba saja berkata sambil melihat pada Yun Yun dan juga Mu Yingying. Kedua gadis ini sangat merepotkan dan sebenarnya aku tidak ingin menggunakan kekuatan itu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Raja Hantu Shen Miao kembali mengeluarkan kekuatan hitam pekat dari dalam tubuhnya dan dia akan kembali memulai pertempuran. Sementara Yun Yun, pandangan matanya menyipit, lalu dia berkata, "Kekuatan orang ini memang berada di puncak reinkarnasi kelima. Tapi aku juga bisa merasakan sepertinya ada yang tidak beres dengan kekuatan yang dia miliki itu." Tanpa ragu lagi sebuah kekuatan hitam telah diluncurkan menuju ke arah Yun Yun dan juga Mu Yingying. Namun detik berikutnya mereka berdua menggunakan kekuatan api suci untuk menghalau serangan dari kekuatan hitam Raja Shen Miao. Hal ini telah menghilangkannya dalam seketika dan kemudian Shen Miao pun segera berkata, "Tiga api suci yang kalian berdua miliki sungguh mengejutkan diriku. Pada pertarungan terakhir kali ada Shoyen yang telah menyelamatkanmu. Namun kali ini aku ingin lihat siapa yang akan datang untuk bisa menyelamatkan kalian berdua. Setelah aku mengalahkan kalian berdua, maka diriku akan mengambil api suci yang kalian miliki dan kupergunakan untuk mengalami kenaikan level." Yun Yun dan juga Mu Yingying saling berpandangan, lalu mereka tertawa. Raja Shen Miao masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan kalah dalam pertarungan kali ini. Meskipun kekuatan dari seorang Mu Yingying hanya berada di tingkat reinkarnasi ketiga, namun dengan dua api suci dan juga sedikit kekuatan mantra api yang berada di dalam tubuhnya, dia bisa memberikan bantuan pada Yun Yun dalam pertempuran kali ini. Raja Shen Miao sambil sedikit tersenyum dengan cara yang cukup meremehkan, dia pun berkata, "Kalian berdua benar-benar keras kepala. Jadi hari ini kalian akan merasakan murka dari raja ini, prajurit neraka tanpa jiwa." Keluarlah energi hitam yang sangat pekat dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Shen Miao dan kemudian hal seperti itu langsung berubah menjadi hantu-hantu luar biasa dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mu Yingying ketika melihat hal seperti ini, dia pun cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya orang itu memanggil tentara neraka. Ini adalah sebuah metode yang sangat kejam untuk memurnikan jiwa-jiwa manusia yang masih hidup dan diubah menjadi tentara neraka miliknya. Yun Yun juga langsung melambaikan tangannya dan kemudian pedang kini telah muncul di telapak tangan yang tidak lain adalah pedang Kaisar Surgawi Taiji. Tanpa ragu lagi, Yun Yun juga mengeluarkan aura pedangnya dan kemudian berubah menjadi naga serta burung phoenix. Naga itu pun mengaum dan mengeluarkan kekuatan petir, sementara burungnya mengepakkan sayap dan mengeluarkan kekuatan angin. Yun Yun kemudian berkata pada naga dan juga burung phoenix tersebut, "Pergilah kalian. Jika kalian bisa membantuku melenyapkan roh-roh jahat itu, maka aku juga akan membantu kalian berdua untuk menyempurnakan roh naga dan juga roh phoenix kalian." Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun membuat naga dan juga phoenix hanya bisa mengangguk, dan detik berikutnya mereka berdua kali ini telah langsung melesat untuk memberikan serangan kepada prajurit neraka yang berupa roh-roh jahat. Pada akhirnya dihantam oleh kekuatan naga dan juga phoenix tersebut, membuat roh-roh jahat banyak yang langsung hancur dalam seketika. Tekanan yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan dari dalam naga dan juga phoenix tersebut, dan hal ini telah memberikan sebuah perasaan yang berat kepada Raja Hantu Shen Miao.
Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Yun Yun akan mampu memiliki dua roh naga dan juga Phoenix yang tersembunyi di dalam pedangnya. Berbagai energi hitam yang telah terkena tekanan dari naga dan Phoenix itu juga hancur secara perlahan. Hal ini telah membuat raut wajah dari Raja Hantu Shen Miao menjadi cukup jelek karena dia berpikir apabila pelindung energi hantu yang berada di sekitarnya hancur, mungkin dirinya akan benar-benar tewas di bawah serangan naga dan Phoenix ini. Detik berikutnya, Raja Hantu Shen Miao telah menekan ketakutan di dalam hatinya dan kemudian dia sedikit tersenyum sambil mengatakan, pantas saja pemimpin dari pusat dunia hantu menyuruhku untuk berhati-hati dengan kau Yun Yun, karena ternyata kau memang menyembunyikan sebuah kekuatan yang tidak terduga. Baiklah, karena kau telah memaksa diriku, maka aku juga tidak akan segan-segan untuk menggunakan kekuatan itu dan menjadikan tempat ini sebagai pemakaman dari kalian berdua. Baru saja mengatakan hal seperti itu, aura yang sangat ganas dan juga tidak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Shen Miao. Hanya dalam waktu yang singkat, langit langsung berubah menjadi gelap gulita dan kemudian sesuatu seperti gulungan kini telah muncul di telapak tangan Raja Shen Miao tersebut. Kekuatan hantu yang sangat luar biasa dipancarkan dari dalam gulungan tersebut dan kemudian seolah-olah telah mengguncang jiwa dan juga hati Mu Ying serta Yun Yun. Bahkan raut wajah dari keduanya telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka waspada dengan gulungan yang telah dipegang Raja Hantu Shen Miao. Mu Ying terasa cukup familiar dengan gulungan dan kemudian dia mengatakan sebenarnya itu adalah senjata jahat peringkat ke-8 dari dunia hantu yang bernama Gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa. Kali ini Yun Yun serta Mu Ying telah merasakan ancaman yang sangat besar dari kemunculan gulungan itu. Gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa, tidak hanya berisi kekuatan hantu, tapi juga berisi kekuatan-kekuatan dewa yang sangat legendaris. Dan itu memiliki kekuatan untuk melakukan penindasan secara absolut. Apabila seseorang telah ditekan oleh gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa ini, satu-satunya hal yang mereka tunggu hanyalah kehancuran. Di langit dari domain Jiwali ini, pertempuran yang cukup mengguncang dan juga dahsyat masih terjadi. Dengan kemunculan gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa, seluruh aura yang berada di dalam tubuh dari Raja Hantu Shen Miao kini telah mengalami perubahan yang besar. Auranya juga terasa lebih dingin dan juga menyeramkan dari sebelumnya. Meskipun Raja Hantu Shen Miao telah mampu mengeluarkan kekuatan sebesar ini, tapi nampaknya aura dari dalam gulungan itu telah menggerogoti asal-usul kekuatan di dalam tubuhnya. Dan itulah yang menjadi satu-satunya alasan kenapa Raja Hantu Shen Miao sebenarnya cukup enggan untuk menggunakan gulungan Yin dan Yang ini. Mu Ying tiba-tiba saja mengatakan, kakak Yun Yun, kita tidak boleh meremehkan kekuatan dari gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa. Saat ini, aku akan mencoba menggunakan kekuatan gabungan dari dua api suci untuk menarik perhatiannya. Sementara sisanya aku serahkan pada dirimu. Setelah mengatakan hal seperti itu, hawa panas telah dikeluarkan dari dalam tubuh seorang Mu Ying karena dia mencoba untuk menggabungkan kekuatan dua api suci yang berada di dalam dirinya. Bagi seorang Mu Ying, gulungan Yin dan juga Yang, para hantu dan dewa itu terlalu aneh. Bahkan dengan kekuatan gabungan api suci, dia masih tidak sepenuhnya yakin akan bisa menahan serangan dari gulungan itu. Di dalam benak dari seorang Mu Ying kini telah tergambar raut wajah dari seorang Shoyen dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, setiap kali Shoyen menghadapi situasi yang sangat besar dan juga sangat rumit, dia masih akan tetap bergegas maju demi melindungi siapapun meskipun tubuhnya penuh dengan luka. Dan aku sebagai istri dari Shoyen tidak akan kalah darinya. Yun Yun tiba-tiba saja berkata, Ying, jangan gegabah, ambillah ini supaya kekuatanmu jauh lebih besar.
Yun Yun telah mengeluarkan kekuatan api suci yang berwarna putih dan dia menyerahkannya pada Mu Yingying. Hal seperti itu membuat Mu Yingying tiba-tiba saja berkata, "Kakak Yun Yun." Tapi ini Yun Yun pun kemudian menimpali, "Sudahlah, coba gabungkan 3 kekuatan api suci dan gunakan hal itu untuk mengulur waktu. Sementara aku akan mempersiapkan kekuatan terbesar dari pedang Kaisar Surgawi Taiji." Mendengarkan ucapan dari seorang Yun Yun membuat Mu Yingying menganggukkan kepalanya dan kemudian tanpa ragu-ragu dia langsung menerima api suci berwarna putih yang berbentuk bunga itu. Di sisi lain, naga dan juga burung phoenix yang tadi memberikan tekanan pada tubuh Raja Hantu Shen Miao pada saat ini terlihat sedikit terdorong mundur karena aura dari gunungan yang dikeluarkan bukan sesuatu yang mungkin bisa ditahan lebih lama oleh naga dan phoenix. Tidak lama kemudian terdengarlah suara raungan naga dan juga phoenix yang tiba-tiba saja cus. Kedua roh dari pedang itu pun kini telah langsung terlempar dengan sangat cepat dan kemudian menuju ke arah Mu Yingying. Hal itu membuat raut wajah Mu Yingying telah terlihat nampak jelek karena saat ini Raja Hantu Shen Miao telah berhasil melepaskan diri dari tekanan roh naga dan juga roh phoenix. Pandangan mata dari orang itu menatap tajam ke arah Mu Yingying dan kemudian sedikit tersenyum dengan aura penindasan serta ekspresi yang cukup meremehkan. Raja Hantu Shen Miao lalu mengatakan, "Apakah kau saat ini takut berhadapan dengan diriku?" Mu Yingying hanya terdiam, sementara Raja Hantu Shen Miao kembali berkata, "Kekuatan kalian hanyalah semacam semut di hadapanku dan tidak layak untuk menghadapi raja ini." Mu Yingying menekan rasa takut di dalam hatinya dan kemudian dia berkata, "Apakah begitu? Jika memang iya, maka rasakanlah kekuatan api penghakiman dari api suci." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api yang berwarna biru, merah muda, dan juga putih ini telah langsung melilit tubuh dari seorang Mu Yingying. Jantung Mu Yingying sendiri kini telah berdetak dengan kencang dan kemudian kekuatan di dalam dirinya telah melonjak pesat akibat mendapatkan suplai energi dari 3 api suci tersebut. Karena saat ini sebenarnya Mu Yingying akan bertransformasi menjadi tubuh api suci seperti apa yang dilakukan Shou Yan di masa lalu. Raut wajah dari seorang Mu Yingying tampak sangat jelek dan dia hanya bisa menggertakkan giginya karena merasakan sakit luar biasa akibat menggunakan teknik transformasi menjadi tubuh api suci. Mu Yingying hanya bisa berkata di dalam hatinya, ternyata selama ini Shou Yan harus menanggung siksaan dan juga rasa sakit seperti ini setiap kali dia menggunakan kekuatan api suci untuk memperkuat diri sendiri. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari seorang Mu Yingying benar-benar langsung berubah menjadi tubuh api suci dan kemudian aura yang sangat megah terpancar dari dalam dirinya. Hal itu kemudian berubah wujud menjadi burung api raksasa yang berwarna putih. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Raja Hantu Shen Miao kini telah langsung mengeluarkan kekuatan dahsyat sambil berkata, "Mati saja kau di dalam tempat ini." Detik berikutnya, energi yang sangat mengerikan dari dalam gulungan yin dan yang para hantu dan dewa kini telah langsung melesat dengan sangat cepat menuju ke arah dari Mu Yingying demi melenyapkan gadis tersebut. Namun Mu Yingying juga tidak ingin menyerah. Dia pun melambaikan tangannya dan kemudian berkata, "Burung api putih, meluncurlah." Dalam sekejap saja burung api yang berwarna putih itu ini telah langsung melesat bersama dengan naga dan juga burung phoenix. Ketiganya ini telah langsung berhantaman dengan kekuatan hitam yang dikeluarkan dari dalam gulungan yin dan yang. Dan akhirnya serangan itu pun berhenti di langit. Menyaksikan adegan seperti ini membuat raut wajah dari Raja Hantu Shen Miao penuh dengan keterkejutan dan juga ketidakpercayaan yang membuatnya segera berkata, Bagaimana bisa seperti ini? Seseorang yang kekuatannya hanya berada di reinkarnasi ketiga sebenarnya mampu menahan serangan dari gulungan yin dan juga yang milikku. Mu Yingying yang juga tidak ingin membuang-buang waktu, dia pun pada saat ini kembali memacu kekuatan dari 3 api suci yang berada di dalam tubuhnya sambil berteriak, "Kekuatan 3 api suci!" Tanpa ragu lagi dia melambaikan tangan dan kemudian kekuatan 3 api suci itu pun meluncur dengan sangat cepat untuk memasuki tubuh dari burung api yang berwarna putih. Hal ini telah membuat burung api tiba-tiba saja mengepakkan sayapnya dan langsung mengeluarkan kekuatan api yang sangat dahsyat.
Hal seperti ini telah langsung membakar berbagai aura hitam yang berada di dalam tempat ini. Detik berikutnya juga terdengar sebuah suara. Mo Ying, aku akan membantumu. Rasakanlah kekuatan tebasan dari pedangku. Tubuh dari seorang Yun kini telah langsung berdiri di langit. Dan kemudian kekuatan yang dahsyat telah terpancar dari dalam pedang Kaisar Surgawi Taiji. Menyaksikan apa yang dilakukan Yun membuat tubuh dari Raja Hantu Shen Miao terguncang. Dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh kedua wanita itu? Raja Hantu Shen Miao yang tidak ingin mati kini telah secara gila-gilaan mengeluarkan kekuatan hantu yang berwarna hitam dari dalam tubuhnya. Dan itu telah diubah menjadi sebuah perisai raksasa untuk melindungi tubuhnya dari serangan gabungan burung api putih dan juga tebasan pedang Kaisar Surgawi Taiji. Namun perisai yang berwarna hitam ini sebenarnya tidak mampu menahan dua kekuatan gabungan Mo Ying dan juga seorang Yun. Keretakan telah muncul di mana-mana. Hal itu telah membuat raut wajah Raja Hantu Shen Miao menjadi benar-benar jelek dan kemudian dia mengatakan tidak, ini mustahil. Yun kemudian berkata, apa yang mustahil? Raja Hantu Shen Miao, sebenarnya kau adalah orang yang sangat kuat dari dalam dunia 1000 besar ini, tapi sangat disayangkan bahwa kau akan mati karena membantu kejahatan. Yun telah langsung menambahkan tebasan pedang miliknya dan kemudian tidak butuh waktu yang lama, akhirnya perisai hitam yang telah diciptakan oleh Raja Hantu Shen Miao kini telah hancur lebur. Burung api yang berwarna putih dan juga kekuatan tebasan pedang itu menghantam tubuhnya. Hal ini membuat Raja Hantu Shen Miao segera berteriak, tidak! Akhirnya, tidak butuh waktu yang lama tubuh dan juga jiwa dari Raja Hantu Shen Miao kini telah dilenyapkan dari dunia. Sebuah ledakan dengan sinar cahaya putih yang sangat besar telah muncul di pertarungan Yun, Mo Ying dan juga Raja Hantu Shen Miao. Dan kali ini tubuh dari sang Raja Hantu tersebut telah terbungkus di dalam kekuatan ledakan yang berwarna putih itu. Dan kemudian secara perlahan tubuhnya dihancurkan menjadi debu, bahkan jiwanya juga telah lenyap. Bisa dipastikan bahwa saat ini Raja Hantu Shen Miao telah benar-benar tewas. Berbagai energi hitam yang berada di sekitarnya telah langsung menguap begitu saja. Di tempat pertempuran yang lainnya, para pasukan dari ras jahat yang tidak terhitung jumlahnya ketika menyaksikan kematian Raja Hantu Shen Miao, raut wajah mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Tidak menyangka bahwa sebenarnya seseorang yang telah berada di puncak reinkarnasi kelima bisa kalah melawan dua orang wanita. Banyak pasukan dari ras jahat asing kini telah mengambil langkah untuk mundur dan tidak berani untuk mendekat pada Mo Ying ataupun Yun karena mereka juga takut apabila dilenyapkan. Tidak lama kemudian, ledakan yang berwarna putih di langit telah langsung menghilang bersama dengan tubuh Raja Hantu Shen Miao, dan yang tersisa di tempat itu hanyalah sebuah gulungan yang mengambang. Salah seorang tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya Raja Hantu Shen Miao, wakil pemimpin dari pusat dunia hantu, benar-benar telah tewas. Bahkan tubuh fisik dan juga jiwanya tidak tersisa. Kekuatan dari dua wanita itu sangat mengerikan. Raja Petri yang masih berada di dalam pelindung energi yang dibentuk dari formasi Yuan Yan sebenarnya juga menyaksikan pertempuran Yun, Mo Ying melawan Raja Hantu Shen Miao, dan kemudian dia mengatakan, sejak kapan kekuatan seni abadi tingkat atas bisa membahayakan nyawa dari seseorang yang berada di puncak reinkarnasi kelima? Kedua wanita itu benar-benar luar biasa. Aku harus mengirimkan seseorang untuk merekrut mereka berdua. Detik berikutnya, pandangan mata dari Mo Ying melihat pada gunungan yang telah mengambang di langit, dan kemudian dia mencoba untuk mendekat. Namun, tangan dari seorang Mo Ying buru-buru ditarik oleh Yun sambil mengatakan, Ying, apa yang ingin kau lakukan? Jangan mendekat pada gunungan itu karena sangat berbahaya. Alasan kenapa Yun mengatakan hal seperti ini karena gulungan Yin dan Yang telah terkikis oleh kekuatan ras jahat
Apabila Mu Ying mendekati gulungan itu, takutnya kekuatan roh jahat ini juga langsung mengalir ke dalam tubuh dan juga mengikis tubuh dari seorang Mu Ying. Hal itu benar-benar tidak ingin dilihat oleh seorang Yun. Namun Mu Ying segera melihat pada Yun sambil mengatakan, "Tapi kakak Yun, aku membutuhkan gulungan itu." Yun kemudian menimpali. Tapi senjata jahat ini telah benar-benar terkikis oleh kekuatan yang sangat jahat. Dengan kekuatanmu yang saat ini, kau sama sekali tidak bisa memurnikan kekuatan jahat itu, dan mungkin kau akan dikendalikan balik oleh kekuatan ras jahat. Mu Ying tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak Yun, apa yang aku lakukan semata-mata hanya karena diriku tidak ingin menjadi beban bagi siapapun, terutama bagi Xiaoyan. Aku ingin terus berada di sampingnya, bahkan memberikan dukungan dan juga bantuan bagi Xiaoyan, karena semakin lama lawan-lawan yang dia hadapi bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Dan seharusnya kakak Yun jauh lebih mengerti tentang sebuah perasaan jika dibandingkan dengan diriku." Yun melihat pada Mu Ying sambil mengatakan, tapi Mu Ying pun langsung menimpali. "Tenang saja kakak Yun. Sebagai manusia yang tercipta dari kekuatan api suci murni, aku akan baik-baik saja. Jadi kakak Yun, mohon percayalah pada diriku." Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Ying membuat Yun menganggukkan kepalanya sambil menimpali. "Baiklah jika begitu, tapi berhati-hatilah." Mu Ying pun segera tersenyum dan kemudian tanpa ragu, dia pun mendekati gulungan Yin dan Yang dan juga meraihnya. Kali ini berbagai untaian energi iblis perlahan meluap, dan itu akan menginfeksi tubuh dari seorang Mu Ying. Tapi dengan dua kekuatan api suci yang berada di dalam dirinya, Mu Ying mampu menahan kekuatan dari ras jahat asing ini. Bagaimanapun juga dia harus berhasil menaklukkan gulungan Yin dan Yang demi bisa mendapatkan kekuatan yang besar dan bisa menjadi pendukung dari seorang Xiaoyan. Meskipun Mu Ying harus membayar harga yang mahal, maka dia akan tetap melakukan hal ini. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya Mu Ying berhasil menyingkirkan seluruh kekuatan ras jahat yang berada di dalam gulungan Yin dan Yang, para hantu dan dewa tersebut. Hal ini membuat Mu Ying tersenyum dan kemudian dia melambaikan tangannya lalu menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Setelah melakukan hal seperti ini, Mu Ying kembali mendekat pada Yun dan kemudian Yun bertanya, "Apakah kau telah berhasil?" Mu Ying hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Yun kemudian berkata, "Jika begitu mari kita kembali ke barisan pasukan." Keduanya pun kini telah langsung melesat untuk mendekati pasukan dan juga bergabung dengan mereka kembali. Namun tiba-tiba saja sosok seorang wanita yang cukup cantik yang tidak lain adalah Raja Petir telah muncul di hadapan dari Yun serta Mu Ying, dan kemudian sang Raja Petir pun mengatakan, "Situasi saat ini, meskipun kalian berdua telah menang di dalam pertempuran, tapi masih belum optimis. Selain itu, orang-orang kuat dan juga luar biasa seperti kalian berdua sudah lama tidak muncul. Kekuatan dan juga karakter kalian telah membuatku sangat terkesan. Lebih baik kalian bergabung dengan pasukanku saja." Yun dan juga Mu Ying hanya tersenyum pada Raja Petir, dan kemudian mereka mengatakan, "Terima kasih banyak atas tawarannya, tapi kita berdua adalah orang-orang dari Xiaoyan." Mendengarkan hal seperti itu membuat raut wajah Raja Petir terlihat nampak terkejut, dan kemudian dia berkata, "Apa? Kalian berdua adalah orangnya Xiaoyan?" Yun dan juga Mu Ying hanya tersenyum sambil mengangguk. Detik berikutnya, seorang pemuda yang menggunakan jubah berwarna hitam yang merupakan mata-mata dengan tubuh yang sudah terluka muncul di samping Raja Petir, dan kemudian dia berkata dengan hormat, "Yang mulia Raja Petir, aku telah mendapati pasukan elit dari ras jahat asing telah menyerang, dan mereka pada saat ini mencoba untuk menerobos formasi pertahanan dari kuil Sifang." Raja Petir hanya mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, "Sial, kenapa aku harus gegabah meninggalkan tempat itu? Cepat kau perintahkan semuanya untuk langsung membentuk pertahanan air." Raja Petir kini telah langsung melesat dengan cepat dan dia kembali menuju kuil Sifang. Detik berikutnya dengan murka yang sangat mendalam, dia pun mengeluarkan kekuatan petir yang sangat luar biasa, dan hal itu telah membuat petir-petir yang berada di langit bermunculan dengan gejolak menakutkan. Sang mata-mata yang menggunakan jubah berwarna hitam kali ini juga langsung memberikan perintah, "Semuanya
bentuk formasi pusaran air. Tanpa ragu lagi, banyak pasukan yang berada di dalam kuil Zifang ini. Mereka telah sama-sama membentuk segel di tangannya sambil mengatakan, formasi pusaran air, kekuatan naga air melolong. Tidak butuh waktu yang lama, sebuah formasi yang sangat besar menyelimuti seluruh tempat ini, dan kemudian dari dalamnya terdengar suara naga yang berteriak menggetarkan seluruh tempat ini. Detik berikutnya, sebuah serangan dari pasukan Ras Jahat ini telah muncul secara gila-gilaan, dan kemudian hal seperti itu membentur formasi pusaran air yang telah dibentuk oleh barisan pasukan Domain Juwali. Dengan kekuatan gabungan banyak pasukan ini, formasi itu benar-benar sangat sulit untuk ditembus. Berbagai sinar cahaya hitam telah menghantam formasi air, tapi itu semuanya langsung dilenyapkan dalam seketika. Kita berpindah ke tempat pertempuran Zoyan dan juga yang lainnya. Pada saat ini, mereka masih melakukan pertempuran yang cukup sengit melawan kekuatan ras jahat masing-masing. Fluktuasi yang sangat dahsyat juga telah tersebar di mana-mana. Berbagai ledakan juga telah muncul dalam pertempuran kali ini. Namun, belum tahu siapa yang akan kalah. Mungkinkah itu adalah Zoyan ataukah Dewa Jahat peringkat ke-7? Sementara Duan Qifei juga masih sangat sengit melawan Raja Heijue. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zoyan dan juga Duan Qifei akan mampu mengalahkan atau bahkan memukul mundur ras jahat asing ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.